Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok arsitektur enterprise di ruang R001 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Sayyidatul Abaqoriah Melgis dengan NIM F1S119012 selaku moderator dari kelompok ini. Dengan bersama rekan anggota kelompok saya, yaitu Salsabila Syifa Abiyah dengan NIM F1S1190022, Yuhana dengan NIM F1S1190023, dan Cindi Aulia Pratama dengan NIM F1S1190031. Baiklah, kami akan membahas tentang evolusi enterprise arsitektur, kemudian ada top down design dan bottom up design. Yang ketiga, satu tier dan 2 tier beserta middleware dan framework enterprise arsitektur. Nah, pertama saya akan membahas tentang Zekman Framework, di mana Zekman Framework ini merupakan framework enterprise arsitektur yang biasanya digunakan untuk membangun sebuah arsitektur enterprise. Framework ini juga memberikan sebuah cara yang terstruktur agar lebih mudah melihat dan mendefinisikan sebuah enterprise. Kemudian, framework yang biasa digunakan juga untuk mengorganisir artefak arsitektur. Dengan kata lain, itu bisa berupa bentuk desain dokumen, spesifikasi, dan model yang dibagi menjadi target artefak. Contohnya, antara pemilik bisnis dan pembangun dengan beberapa pembicaraan, topik pembicaraan seperti membicarakan tentang antara data dan fungsionalitasnya. Selanjutnya, nah karakteristik dari Zekman Framework itu sendiri, itu berdasarkan informasi yang didapat ada 5 karakteristiknya. Yang pertama, untuk mengkategorikan deliverables dari IA, kemudian kegunaan IA yang terbatas, banyak diadopsi di seluruh dunia, kemudian perspektif view yang kurang menyeluruh, dan merupakan alat untuk perencanaan. Selanjutnya, keunggulan dari Zekman Framework ini ada 3 berdasarkan informasi. Itu yang pertama, Zekman Framework ini sangat mudah dipahami. Kemudian yang kedua, semua komponen yang ada pada Zekman Framework ini itu dibagi menjadi beberapa bagian yang akan berguna dalam menemukan kondisi yang paling cocok untuk organisasi atau perusahaan yang akan mengembangkan framework itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu adanya klasifikasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi seluruh bagian-bagian yang berbeda dari infrastruktur TI. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Zekman Framework ini, berdasarkan informasi yang kami dapat, kelebihan dari Zekman Framework ini yaitu memiliki standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Kemudian, struktur logikal Zekman Framework ini untuk analis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Zekman Framework ini juga menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Kemudian Zekman Framework ini juga dikenal secara luas sebagai alat untuk manajemen dalam memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Untuk kekurangan dari Zekman Framework ini, yang pertama itu tidak ada proses untuk tahap implementasi. Dan yang kedua, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak ada contoh maupun bentuk yang siap secara utuh bagaimana bentuk implementasinya. Kemudian yang keempat, itu perluasan coverage sel-sel yang tidak jelas. Selanjutnya, kerangka dari Zekman Framework ini itu ada 6. Yang pertama, perencana, di mana planner ini berperan sebagai yang menetapkan objek dalam pembahasan seperti latar belakang, lingkup, dan tujuan enterprise itu akan dirancang. Kemudian ada owner atau pemilik, di mana owner ini berperan sebagai penerima atau pemakai produk jasa akhir dari enterprise. Kemudian ada desainer atau perancang, di mana desainer ini berperan sebagai perantara antara apa
yang diinginkan oleh pemilik dan apa yang akan dicapai secara teknis dan fisik. Kemudian ada builder atau pembangun, di mana builder ini berperan sebagai pengawas atau mengatur dalam menghasilkan produk jasa akhir. Kemudian ada subkontraktor, di mana subkontraktor ini bertanggung jawab dalam membangun dan merakit bagian-bagian dari produk atau jasa akhirnya. Kemudian ada functioning enterprise, di mana functioning enterprise ini merupakan wujud nyata akhir dari produk atau jasa akhir yang telah dikembangkan. Next. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan framework. Berdasarkan informasi yang kami dapat, kami menemukan 2 perusahaan yang telah telah menerapkan framework Zekmen. Yang pertama itu adalah PT Anugrah Mitra Mulia. Perusahaan ini menggunakan Zekmen framework itu dikarenakan pada perusahaan ini membutuhkan sebuah sistem yang mendukung dalam proses penggajian perusahaannya. Nah, maka dari itu dikembangkan sebuah sistem dengan menggunakan Zekmen framework yang dipercaya mampu memberikan perspektif-perspektif yang sangat membantu dalam proses pengembangan sistemnya agar menjadi lebih terstruktur dan lebih terorganisir. Kemudian yang kedua itu ada PT Unza Vitali Salatiga, di mana perusahaan ini belum memiliki sistem dalam yang terintegrasi di setiap bagian pada perusahaannya, di mana di setiap sistem pada bagian perusahaan ini memiliki keterlambatan dalam pengelolaan data antar setiap bagian. Maka dari itu, PT Unza Vitalis menggunakan Zekmen yang di mana dipercaya dapat melakukan perancangan tata kelola IT dan menyusun tahapan-tahapan dalam membuat arsitektur sistem informasi pada setiap bagian organisasi perusahaan. Selanjutnya adalah Toga Framework, di mana Toga Framework ini merupakan framework enterprise yang menyediakan pendekatan secara komprehensif yang digunakan untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. TOGAF ini banyak digunakan pada berbagai industri perbankan, manufaktur, dan pendidikan. TOGAF ini juga merupakan framework yang dapat melakukan pendekatan secara holistik untuk mendesain di mana biasanya memiliki 4 model tingkatan, yaitu bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Nah, hal tersebut memberikan kelayakan secara menyeluruh dan berperan sebagai model awal yang dipergunakan sebagai information architect yang nantinya. Next. Nah, TOGAF framework ini memiliki kategori atau 4 tingkatan tadi, yaitu yang pertama, bisnis arsitektur, di mana bisnis arsitektur ini dapat mendeskripsikan tentang bagaimana proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian ada application arsitektur, di mana application arsitektur ini merupakan bentuk pendeskripsian bagaimana aplikasi tertentu didesain dan bagaimana interaksinya dengan aplikasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada data arsitektur. Data arsitektur ini merupakan bentuk penggambaran bagaimana penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data pada perusahaan atau organisasi. Nah, dan yang keempat ada technical arsitektur, di mana technical arsitektur ini merupakan bentuk gambaran mengenai infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi dan bagaimana interaksinya. Selanjutnya, karakteristik dari TOGAF itu sendiri berdasarkan informasi yang kami dapat itu ada 6. Yang pertama, metodologi untuk mengembangkan arsitektur enterprise, kemudian standarnya terbuka, netral, diterima secara luas, perspektif keseluruhan, dan sebagai alat untuk proses dan perencanaan. Selanjutnya, struktur dan komponen dari TOGAF framework itu ada 3. Yang pertama, arsitektur development method, di mana merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan rinci bagaimana menentukan sebuah interpretasi arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Yang kedua ada foundation arsitektur,
mana merupakan sebuah framework waiting framework di mana di dalamnya tersedia gambaran hubungan yang untuk pengumpulan arsitektur yang relevan. Terdapat 3 bagian pada foundation arsitektur ini, yaitu pertama technical reference model, kemudian standard information, dan building block information base. Nah, yang ketiga dari struktur komponen itu yaitu research base, di mana pada bagian ini terdapat informasi mengenai guidelines, template, kemudian ada checklist, latar belakang, informasi, dan detail material pendukung yang membantu arsitek di dalam penggunaan ADM-nya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari TOGAF framework itu sendiri. Yang pertama, untuk kelebihan, TOGAF ini sikapnya yang fleksibel dan bersifat open source, kemudian sistematis, fokus pada siklus implementasi dan proses, kemudian kaya akan area teknis arsitektur, research base-nya menyediakan banyak material referensi. Kemudian karena melibatkan banyak pihak, terutama industri, di TOGAF itu banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Untuk kekurangan dari TOGAF framework itu sendiri ada 2. Yang pertama, tidak ada template standar untuk seluruh domainnya untuk membuat blok diagram. Kemudian yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Next. Baiklah, selanjutnya perusahaan yang menerapkan TOGAF framework itu ada 2. Yang pertama, ada pada PT Gading Putra Samudra, di mana perusahaan ini menggunakan TOGAF ADM karena membutuhkan sistem yang terintegritas. Dengan adanya perancangan enterprise arsitektur, akan dibuatkan sebuah pedoman atau blueprint. Nah, di dalam melakukan perancangan ini, metode yang digunakan adalah menggunakan TOGAF ADM yang menggunakan 5 fase, yaitu arsitektur fashion, kemudian bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities, dan solutions. Kemudian ada pada PT Greenfields, di mana perusahaan ini menggunakan TOGAF pada bagian information system arsitektur pada perusahaannya, seperti pada bagian production, farm, shipping, maintenance, dan report online. Selanjutnya adalah FIA Framework atau Federal Enterprise Architecture Framework, di mana framework ini merupakan framework enterprise arsitektur yang berasal dari federal government, di mana federal enterprise arsitektur ini merupakan arsitektur enterprise pemerintahan federal, yang merupakan sebuah enterprise arsitektur yang menggambarkan keadaan pada saat ini dan masa depan lembaga dan menjabarkan rencana untuk transisi dari kondisi saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan. Nah, Federal Enterprise Architecture ini merupakan sebuah karya dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini biasanya dirancang untuk memudahkan berbagi informasi dan sumber daya di seluruh badan-badan federal, kemudian mengurangi biaya dan memperbaiki keadaan masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya adalah karakteristik FIAF, di mana menurut informasi yang kami dapat, FIAF memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, merupakan Enterprise Architecture Reference Model, kemudian memiliki standar yang dipakai oleh pemerintahan Amerika Serikat, kemudian menampilkan perspektif view yang menyeluruh, dan merupakan alat untuk perencanaan dan komunikasi. Selanjutnya. Nah, perusahaan yang menerapkan FIAF framework ini, yaitu terdapat pada Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) pada suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Nah, dalam pemodelan arsitektur sistem informasi pelaporan rumah sakit ini menggunakan Federal Enterprise
Enterprise Architecture Framework, yang mana FIAF ini menyediakan standar untuk mengembangkan dan mendokumentasikan deskripsi arsitektur pada area yang menjadi prioritas utamanya. Nah, Federal Enterprise Architecture Framework ini sangat cocok untuk untuk mendeskripsikan arsitektur bagi pemerintahan federal. Dengan adanya enterprise arsitektur dalam pelaporan sistem informasi rumah sakit ini, agar memiliki arsitektur informasi enterprise yang baku dan dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan sistem informasi bagi rumah sakit itu, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan dibangunnya sistem informasi, maka mempermudah dan mempercepat proses pelaporan rumah sakit. Nah, manfaat FIAF ini yaitu dalam bagian pelaporannya, dalam bagian pelaporan rumah sakit, dan sebagai landasan pengembangan sistem informasi di Dinas Kesehatan, supaya pengembangan yang dilakukan tidak keluar dari tujuan dan tidak menghilangkan integrasi antar unit bisnis perusahaan. Selanjutnya ada Gartner Framework, di mana Gartner Framework ini menjelaskan 4 sudut pandang primer arsitektur. Yang pertama bisnis, informasi, teknologi, dan solusi. Nah, dari masing-masing sudut pandang ini mewakili konsentrasi yang relevan dengan serangkaian stakeholder. Kasarnya pada sudut pandang bisnis ini mewakili konsentrasi EA yang mewakili arus informasi dan konsentrasi pemodelan. Sudut pandang teknologi ini juga mewakili pelaksanaan teknis dan konsentrasi operasional arsitek teknologi. Kemudian sudut pandang ini juga menjadi solusi yang berhubungan langsung dengan masalah penting dalam arsitektur. Nah, masing-masing sudut pandang telah mewakili konsentrasi yang relevan dengan serangkaian stakeholder. Maka selanjutnya dari Gartner Framework ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama sebagai alat strategi, yang kedua sebagai alat perencanaan, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, perusahaan yang menerapkan Gartner Framework ini itu ada banyak perusahaan yang menggunakannya. Namun, di dalam pemodelan sistem informasi di suatu perusahaan, Gartner Framework ini biasanya digunakan untuk memodelkan sistem informasi pada perusahaan, karena Gartner Framework ini memiliki 3 bagian penting, yaitu business arsitektur, information arsitektur, dan teknologi arsitektur. Selanjutnya adalah TEAF Framework, di mana TIAF ini dikembangkan oleh Departemen Treasury dan dirilis pada tahun 2000. Kemudian TIAF ini juga merupakan generasi kedua dari TISAF atau disingkat atau biasa dikenal dengan Teknologi Information System Architecture Framework. Nah, TIAF ini juga merupakan framework yang menunjukkan pengembangan dan perancangan dari proses bisnis berbagai unit departemen dengan mengidentifikasikan kebutuhan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam perkembangan teknologi yang sering mengalami perubahan. TIAF ini mendefinisikan hasil dan kinerja produk yang menyediakan arahan bagi pengembangan IA, di mana kinerja produk ini mendasari deskripsi bagaimana IA dikembangkan serta diterapkan, dan mendokumentasikan bagaimana pencapaian dari penerapan IA tersebut. Nah, untuk mengurangi kompleksitas dari pengembangan IA, TIAF membagi IA menjadi dengan tampilan, view, kemudian pandangan, dan kinerja produk atau work product. Selanjutnya, perusahaan yang menerapkan TIAF ini adalah PT Telekomunikasi yang berpusat di Bandung, yang menyediakan layanan peminjaman kendaraan mobil untuk karyawan yang tidak mendapatkan kendaraan jabatan. Layanan kendaraan yang disediakan oleh PT Telekomunikasi ini sudah berbasis online. Sistem layanan tersebut dinamakan dengan
KBM Online. Sistem KBM Online ini merupakan aplikasi yang berbasis web yang digunakan untuk pengelolaan KBM atau kendaraan. Pengelolaan sistem KBM Online ini meliputi dalam mengelola data aset KBM kendaraan, administrasi data pendukung seperti pool, kemudian pengemudi, pengelolaan KBM seperti pengelolaan peminjaman kendaraan, mutasi kendaraan, monitoring dan controlling KBM. Nah, framework yang digunakan untuk pemodelan ini pada sistem KBM ini yang berpusat di Bandung ini yaitu framework Theory Enterprise Architecture. Nah, karena TF ini menyediakan kerangka tahapan proses yang digunakan dalam pemodelan enterprise. Nah, Theory Enterprise Architecture Framework ini juga merupakan sebuah framework yang akan membantu untuk memodelkan sebuah enterprise arsitektur dan mengembangkan dan menghasilkan enterprise arsitektur. Selanjutnya. Baiklah, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.